Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tak ada putus-putusnya. Khususnya pada siang Jumat hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan untuk sekali lagi memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kita pun tak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut akan menjadikan kita istiqamah, konsisten di atas rel agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada di Jumat yang kedua di bulan terakhir, bulan ke-12 dalam sistem kalender Islam, tanggal 14 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Jemaah Jumat yang berbahagia, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia, yang dihormati dan diagungkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bulan Zulhijjah ini dengan dua sebutan. Yang pertama sebagai bulan haram, bulan yang dihormati, bukan bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati karena dia terhormat. Itu dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Zulhijjah ini sebagai bulan haji, bahkan merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah berupa ukuf di padang Arafah yang telah terjadi 5 hari yang silam. Jemaah Jumat yang berbahagia, ada dua peristiwa penting dan ibadah penting yang perlu kita perhatikan di bulan Zulhijjah.
Yang pertama adalah pelaksanaan salah satu rukun Islam kita, rukun Islam yang kelima, yakni pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah menyelesaikan rangkaian manasik hajinya sejak sejak kemarin tanggal 13 Zulhijjah. Seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji telah ditunaikan dengan baik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jemaat yang berbahagia, tentang perintah haji ini salah satu ayat di dalam Al-Quran, di antara sekian ayat tentang haji, dapat kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan karena Allah, semata-mata karena Allah, manusia diwajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan istita'ah untuk sampai ke Baitullah itu. Dan barang siapa yang mengingkari tentang perintah haji ini, baik pengingkaran dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dan sikap, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh sedikit pun dari alam ciptaannya. Hadirin berbahagia, ayat tentang perintah haji ini sangat spesifik, sangat khas. Perintahnya diawali dengan kata walillahi. Kalau kita artikan karena Allah semata, ini menunjukkan bahwa ibadah haji sangat ditentukan oleh niatnya, motivasi melaksanakannya. Segala sesuatu tergantung niatnya, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu tentunya kalau kita ingin mendapatkan haji mabrur, maka yang pertama perlu kita perhatikan, perlu kita benahi adalah niat kita, nawaitu kita, motivasi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Itu sangat menentukan mabrur tidaknya ibadah haji yang kita lakukan. Hadirin berbahagia, Allah mengingatkan kita, barang siapa yang mengingkari tentang perintah haji, baik pengingkaran dengan ucapan maupun sikap dan perbuatan, maka ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedikit pun dari kita semua. Begitu pentingnya perintah haji ini. Salah satu hadis Rasulullah dikatakan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuqarribuhu ila baitillah." Barang siapa yang telah memiliki bekal yang cukup dan kendaraan yang cukup untuk sampai ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, walam yahujjah, tetapi dia tidak melakukannya, dia enggan berhaji padahal telah mampu segalanya, apa akibatnya? Kata Rasulullah, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Saya tidak peduli terhadap mereka, apakah mereka mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan kita, sangat menekankan tentang pentingnya, perlunya kita menunaikan ibadah haji kalau kita telah memiliki kemampuan untuk itu. Hadirin berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa penting yang perlu kita perhatikan adalah apa yang telah kita lakukan 4 hari yang lalu, menunaikan salat Idul Adha. Itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Kemudian salat Idul Adha ini dirangkaikan
dengan satu ibadah yang tak kalah pentingnya, yakni ibadah kurban. Antara salat Idul Adha dengan ibadah kurban tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya Idul Kurban, Idul Adha disebut demikian. Idul Adha yang berarti kembali berkurban. Idul Kurban, Idul Hajj, kembali berhaji, kembali memotong hewan kurban, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan hal itu. Tentang perintah salat Idul Adha dan ibadah kurban, Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu Muhammad, termasuk pada kita semua umatnya, banyak hal, banyak nikmat, baik yang sifatnya material maupun non material. Allah telah memberikan banyak hal kepada kita, banyak jumlahnya dan sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi tanda syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup kita, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu ya Muhammad dan umat-umatmu ya Muhammad di belakangan hari salat dan menyembelih hewan kurban. Menurut sebagian ulama kita, bahwa ayat ini khusus bermakna salli itu salat Idul Adha, wanhar dan memotong hewan kurban. Oleh karena itulah melaksanakan salat Idul Adha dan berkorban adalah merupakan konsekuensi logis sebagai tanda syukur kita atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita terima sepanjang hidup kita di atas dunia ini. Itulah sebabnya Rasulullah sangat mengingatkan kita tentang pentingnya ibadah kurban ini. Kata beliau di dalam salah satu hadisnya, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kata Nabi, barang siapa di antara kita ini yang telah memiliki kemampuan, punya uang untuk membeli hewan kurban atau punya hewan kurban sendiri, tetapi dia tidak juga berkorban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, tidak usah mereka mendekati tempat salat Idul Adha kita. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang sudah mampu berkurban tetapi dia malas, enggan berkurban karena dia kikir, dia berpikir tidak punya kepedulian terhadap sesama, kata Nabi, mereka boleh dikucilkan dari kehidupan sosial umat Islam. Fala yaqrabanna musallana, hendaklah mereka menjauh, tidak perlu mendekat tempat salat Idul Adha kita. Luar biasa berbahagia. Oleh karena itulah tentu saja kita perlu bersyukur, umat Islam kita ini semua, sebagian kita yang telah memiliki kemampuan, telah sanggup, telah mampu, telah ikhlas melakukan ibadah kurban di 4 hari 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang merupakan rangkaian hari Idul Adha, kemudian diikuti dengan hari-hari tasyrik yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita tidak sempat, belum sempat beribadah haji tahun ini, maka jangan berkecil hati. Kita tidak ketinggalan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yakni dengan melaksanakan ibadah kurban seperti apa yang telah kita lakukan 4 hari yang lalu. Mudah-mudahan kita berikan Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan kerelaan untuk menyisihkan sebagian harta kita membeli hewan kurban untuk berkorban. Ibadah kurban paling tidak memiliki 3
hikmah besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menguji dan melatih keikhlasan kita, iman kita, kepatuhan kita, ketaatan kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun konsekuensinya. Seperti apa yang telah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail. Beliau diperintahkan menjadi anaknya yang sangat disayangi, yang telah lama dia tunggu-tunggu kehadirannya. Beliau ikhlas melakukannya. Begitupun dengan anaknya, ikhlas melakukannya. Ini merupakan sebuah contoh yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apapun Allah perintahkan kepada kita, kita harus ikhlas, taat menjalankannya, karena pasti ada hikmah yang besar di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah kurban juga bisa membersihkan hati dan jiwa kita dari segala bentuk sifat-sifat negatif, sifat-sifat hewaniah, seperti misalnya sifat tamak, rakus, egois, bakhil, kikir, dan seterusnya. Diharapkan dengan berkurban akan membersihkan hati kita dari segala bentuk-bentuk sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, seperti apa yang dimiliki oleh hewan yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ibadah kurban juga melatih dan mengokohkan rasa empati kita, kepedulian sosial kita terhadap sesama, untuk juga ikut serta di dalam meringankan sebagian kesulitan hidup mereka. Kan masih banyak di antara kita umat Islam yang sangat berat, sulit memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kitalah sebagai umat yang punya kelebihan harus menunjukkan kepedulian sosial kita untuk membantu sesama. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengabdian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin mempererat hubungan kita antar sesama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bidzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.